Saya akan edit kelasnya ini, akan saya hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Iyo Irwan Channel ini merupakan channel di bidang pendidikan, sehingga informasi-informasi yang disampaikan di Iyo Irwan Channel ini berkaitan dengan informasi di bidang pendidikan, khususnya di bidang sekolah dasar. Baik teman-teman, Iyo Irwan ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel Iyo Irwan ini dengan mengklik tombol subscribe. Bagi yang belum subscribe, Iyo Irwan tunggu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe-nya satu kali saja untuk selamanya. Baik, pada video kali ini Iyo Irwan masih akan membahas tentang masalah-masalah seputar e-kinerja. Nah, pada video kali ini Iyo Irwan akan membahas tentang contoh rencana hasil kerja untuk guru. Jadi ini hanya sekedar contoh ya, nanti bisa jadi referensi. Jadi bukan harus selalu dipakai, tapi monggo nanti kalau ada yang cocok bisa dipakai, kalau tidak cocok ya silahkan cari referensi yang lainnya. Namun sebelumnya silahkan untuk siapkan SKP tahun lalu. Nah, khusus di Kabupaten Wonogiri tahun lalu kan sudah buat SKP dalam bentuk Excel. Nah, itu bisa disiapkan. Kemudian kita lanjut saja, kita buka kinerja.bkn.go.id. Lalu kita login seperti biasa, masukkan NIP dan password. Karena ini guru, saya masuk akun salah satu guru di sekolah saya. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita masuk di detail SKP. Nah, di bagian ini saya akan melakukan sedikit modifikasi dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kalau di sini ada kelasnya, nanti akan saya modifikasi. Saya akan edit kelasnya ini, akan saya hapus. Akan saya hapus seperti ini. Nah, jadi kenapa saya hapus untuk kelas 1-nya atau kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 atau kelas 6? Nah, ini agar teman-teman yang mengalami pergeseran kelas itu tidak bingung. Ini saya pakai kelas yang awal atau saya pakai yang kelas akhir. Dan saya hapus saja. Program pembelajaran tersusun sesuai kurikulum yang berlaku sehingga siswa SD Negeri 1 terus tuntas dalam belajar. Nah, itu. Nah, ini bisa kita ambilkan dari yang pertama ini. Kita copy, sebenarnya kan seperti itu. Kemudian untuk yang bagian ini kan kita ambil dari RHK atasan. Kemudian kita modifikasi yang lainnya. Bahan ajar ini juga sama, saya hapus saja kelasnya. Nah, agar mudah sekali teman-teman untuk membuat ini. Nah, ini analisis capaian pembelajaran, bisa juga jadi analisis kompetensi dasar kalau di kurikulum yang masih kurtilas. Jadi ini ada analisis CP dan analisis kompetensi dasar. Saya mudahkan seperti itu agar nanti teman-teman yang misalnya sama-sama ngajar di kelas 2 di awal tahun, di semester 2 tahun 2022-2023 ini kan kelas 2 masih kurikulum 2013. Kemudian di tahun ajaran baru nanti di 2003-2024 kurikulumnya sudah berubah jadi kurikulum merdeka, maka sudah tidak menggunakan kompetensi dasar tapi sudah jadi CP. Nah, di sini saya buat seperti ini agar dua-duanya tercover, ya analisis CP atau analisis kompetensi dasar. Nah, ATP ini bisa ditulis juga di sampingnya adalah silabus. Kemudian modul ajar ini di sampingnya bisa dikasih RPP. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini modul ajar, kelasnya saya hapus saja. Bisa kita kasih RPP. Modul ajar itu kan RPP.
kemudian yang samping ini di indikator kinerja individu. Nah, ini kita juga edit. Nah, ini kita edit analisis CP jadi KD ya. Kita sesuaikan. Nah, ini misalkan saya edit targetnya 90% saja, misal tidak apa-apa, kita sesuaikan saja sesuai target yang mungkin kita mampu meraih target tersebut. Ke modul ajar ini kita tambahi RPP. Jadi saya melakukan modifikasi ini agar teman-teman yang mengalami kendala di mutasi kelas maupun terjadi perpindahan kurikulum itu tidak mengalami kebingungan dalam menyusun RHK dan indikator kinerja individu. Kemudian kenapa kok bisa berbeda seperti ini? Secara umum di regulasinya itu sebenarnya tidak ada istilah kita membuat harus sama persis, itu tidak, tapi secara umum kontennya sama. Jadi apa yang kita tampilkan sama, kan sama-sama ada modul ajarnya sama atau RPP-nya. Jadi bahasanya itu sebenarnya tidak harus sama persis. Karena di Permenpan 6 tahun 2022 kan tidak mengatur secara khusus untuk dunia pendidikan ya harus seperti ini, itu tidak. Nah, untuk tahun kemarin itu memang sangat memudahkan kita karena dengan adanya SKP tahun kemarin kita sudah memiliki gambaran. Nah, gambarannya apa yang mau kita masukkan di kinerja ini. Nah, di sini saya modifikasi untuk kelas-kelasnya saya hapus saja karena agar memudahkan rekan-rekan yang mengalami kendala di pergeseran kelas dan lain sebagainya, tidak bingung lagi mau ngisi kelas berapa ya, kelas 1 atau ternyata geser kelas 2 dan lain sebagainya. Nah, itu untuk target, monggo mau pakai rentang silahkan, mau pakai bukan rentang juga dibolehkan, silahkan. Targetnya semampu teman-teman untuk menargetkan. Nah, ini adalah contoh target salah satu guru saya. Mau pakai rentang boleh, mau pakai angka pas juga boleh. Target ini juga seperti itu. Karena ini nanti semua isinya adalah berkaitan dengan istilahnya adalah kinerja organisasi. Jadi kalau kepala sekolahnya mengizinkan, ya boleh. Jadi seperti itu. Kemudian di sini saya coba lihat yang saya lihat dari yang pertama, RHK-nya dari program pembelajaran, yang kedua bahan ajar, yang ketiga analisis CP atau KD, yang keempat modul ajar, yang kelima kalender pendidikan, instrumen dan evaluasi pembelajaran, kemudian nilai rata-rata, evaluasi. Nah, ini nilai rata-rata yang ditargetkan mungkin 79,16 misalkan. Kemudian untuk yang lainnya kita bisa nambah RHK, misalkan kita mau ambil RHK dari kepala sekolah yang berisi tentang PKB, persentase PKB sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, ini jenisnya adalah di bagian tambahan. Nah, kita ambilkan untuk bagian yang PKB. Nah, misalnya kita mau target kegiatan kolektif guru, atau langsung saja mungkin kalau kita nggak mau target kegiatan kolektif guru pun boleh langsung saja misalnya
kegiatan PKB terlaksana sesuai dengan yang diprogramkan. Jadi bisa PKB, bisa diklat, kebetulan bisa KKG, bisa membuat artikel, bisa membuat karya tulis. Nah, mungkin memprogramkan itu untuk kegiatan PKB-nya. Nah, targetnya berapa? Kita masukkan di bagian tambah indikator. Nah, bisa sama dengan ini, tersedianya surat tugas, laporan atau kegiatan sertifikat, atau mau dengan aspek kuantitasnya adalah misalnya jumlah PKB sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, teman targetkannya misalnya satu kegiatan, misal nih, dan tambah indikator kualitas. Nah, kualitasnya ini adalah peningkatan kompetensinya setelah mengikuti kegiatan PKB. Nah, targetnya berapa? 80% misalkan. Jangan terlalu tinggi. Jadi tidak mungkin kan guru itu setelah diklat terus bisa 100 kan, tidak mungkin. Targetnya jangan terlalu tinggi. Waktunya mau ditargetkan berapa bulan untuk PKB itu, misalkan 6 bulan. Ya ini ketepatan waktu pelaksanaan PKB. Nah, ini misalnya 6 bulan. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus 9 bulan, atau mungkin kita edit kalau KKG itu targetnya adalah 9 bulan ya, kita isi 9 bulan misalkan. Itu. Jadi di sini boleh langsung kegiatan KKG terlaksana sesuai dengan yang diprogramkan. Monggo mau kegiatan PKB. Nah, kalau kegiatan PKB itu kan tidak hanya KKG. Nah, nanti kalau ada diklat baru kan mungkin kita jadi di sini target kita di KKG saja, PKB-nya satu ini. Nah, kemudian setelah ada diklat kan ini jadi 2 yang tercapai. Jadi nanti nilainya bisa lebih baik seperti itu. Nah, ini contoh RHK dari guru. Nah, ini pun masih bisa ditambah kalau mau. Jadi tidak harus sama seperti ini. Kalau mau ditambah lagi, ini kan ada program, ada bahan ajar ya, kemudian ada analisis CP. Nah, ini kan baru analisis CP, tersedianya dokumen analisis CP. Nah, ini bisa ditambahkan lagi setelah analisis dan sebelum modul, bisa ditambahkan untuk ATP atau silabusnya. Monggo silahkan kalau itu mau dimasukkan. Atau ini tidak memakai analisis CP, misalkan ini langsung saja mengembangkan, malah dibalik, misalkan mau dibalik. Mengembangkan alur tujuan pembelajar atau silabus sesuai analisis capaian pembelajar atau kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, secara komprehensif misalkan ya. Jadi kita mengembangkan ATP, jadi tidak menarget analisis CP atau KD-nya, tapi kita membuat ATP atau silabusnya. Mungkin lebih penting silabus ini dibandingkan analisis CP. Nah, monggo nanti silahkan teman-teman mau pakai yang mana, mau analisis CP-nya atau mau mengembangkan ATP atau silabus, atau malah dua-duanya. Monggo silahkan. Intinya bahasanya pun tidak harus sama persis. Nah, ini diganti dokumen ATP atau silabus. Nah, targetnya berapa? Nah, misalnya targetnya adalah sesuai mapelnya. Misalkan kalau kelas 1 itu mapelnya ada 5. Nah, tuh.
seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya rumusan tahun lalu pun boleh dikembangkan lagi. Ini mungkin targetnya malah ini. Nah, waktunya berapa untuk membuat silabus itu? Monggo, mau 2 bulan, nah boleh 2 bulan misalkan. Kemudian nanti kalau tercapai 1 bulan berarti nanti lebih bagus kalau seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk dokumen. Ini misalkan ini ATP sesuai analisis CP. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini saya audit kembali. ATP atau silabus sesuai analisis capaian pembelajaran atau kompetensi dasar yang telah dilaksanakan. Jadi sesuai dengan analisis CP dan KD. Jadi dianalisis atau dipetakan kalau istilahnya. Kemudian kalau yang di atas ini kan program itu kan istilahnya membuat prota promes itu kalau di kurikulum 2013. Kalau di sini ya mungkin buat pemetaan seperti itu. Nah, ini kalau bahan ajar itu kan ini yang akan kita gunakan untuk mengajar seperti itu. Nah, ini ATP itu silabus, kemudian modul ajar atau RPP-nya, baru menyusun kalender pendidikan. Ini tingkat keakuratan mungkin diganti jangan 100, misal target kita 90 saja. Jadi kalau target jangan 100. Nah, ini tersedianya dokumen modul ajar, ini mungkin target kita 5. Nah, targetnya jangan target maksimal yang jelas. Jadi untuk target pun tidak harus sama persis dengan punya temannya ya. Jadi kalau temannya nanti targetnya tinggi ya silahkan mau target tinggi kalau dia berani untuk menunjukkan bukti fisiknya. Jadi nanti teman-teman ini nanti ada bukti fisiknya ya, jangan dikira hanya ngisi saja. Nanti ada bukti fisiknya yang harus dilampirkan. Sehingga kalau teman-teman nanti agak ragu untuk menyiapkan bukti fisik, targetnya jangan tinggi-tinggi. Dan nanti nilai teman-teman tidak rendah, nanti butuh perbaikan, nanti repot, angka kreditnya hanya 75%. Ya, nanti kalau berkaitan dengan PAK yang baru nanti Iyo Irwan juga akan bahas, tunggu saja di video berikutnya bagaimana sih cara memahami kenaikan pangkat terbaru yang terintegrasi dengan SKP ini atau e-kinerja ini nanti silahkan tunggu saja di channel Iyo Irwan. Nah, ini ya teman-teman, kita lihat lagi ya. 1. Program pembelajaran, 2. Bahan ajar, 3. ATP atau silabus, 4. Modul ajar atau RPP, 5. Kalender pendidikan, 6. Instrumen evaluasi, 7. Nilai rata-rata. Nah, ini langsung saja ini. Ini instrumen, ini evaluasinya. Kemudian nomor 8 nilai rata-rata evaluasinya. Kemudian nomor 9 kegiatan PKB untuk tambahan. Mengapa sih PKB ini ada di tambahan? Karena ini merupakan prioritas rendah untuk atasan. Karena ini kita individu, istilahnya ini target kita pribadi, bukan target atasan, bukan target organisasi secara umum. Kalau nilai ini kan organisasi, tapi kalau ini PKB ini kan target individu, sehingga dia berada di bagian tambahan karena prioritasnya rendah. Seperti itu. Kok bisa di sini? Kalau ada yang tanya, lah kalau di Dupak itu yang dulu
ada di utama. Nah, ini sudah tidak ada kaitannya dengan dupak lagi. Dupak yang lama juga sudah dihapus. Jadi seperti itu. Kita harus move on ya. Nah, itu saja ya teman-teman, informasi yang dapat IO Irwan sampaikan terkait contoh rencana hasil kerja untuk guru. Nah, ini kalau seperti ini nanti bisa dipakai oleh guru kelas berapapun. Mungkin guru agama juga bisa, atau guru PJOK. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau guru agama PJOK lebih detail juga tidak apa-apa. Sekian informasi yang dapat IO Irwan sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.